Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin, amma ba'du. Ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an, sampai kita pada hadis kelima dari hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini hadis yang agung sekali. Imam An-Nawawi mengatakan, an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang pertama, adapun lafaz yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Pembicaraan terkait dengan hadis ini, pertama, Imam An-Nawawi mengatakan an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Para istri Nabi radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhunna dikatakan sebagai ummahatul mukminin, dan Aisyah radhiyallahu anha ya salah satu di antara ummahatul mukminin. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi seorang muslim dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Maka dari sini, ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, siapapun orang yang tidak menganggap istri-istri Nabi sebagai ibu mereka, ibu di dalam agama, maka dia bukanlah mukmin berdasarkan firman Allah ini. Berdasarkan firman Allah ini. Maka kelompok manapun yang mencaci maki mereka, terlebih mencaci maki Aisyah radhiyallahu an, Hafsah dan yang lainnya, bahkan sampai mengatakan mereka adalah penzina, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka mereka bukanlah mukmin berdasarkan firman Allah ini, wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi seorang muslim dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri beliau adalah ibu mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha dikunyah dengan Ummu Abdillah, dengan Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha ya tidak memiliki anak, ya tidak memiliki anak. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan beliau kunyah dengan Ummu Abdillah. Di mana Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dan juga Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat dengan sanad yang sahih, Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kannaita nisa'aka faknini. Ya Rasulullah, engkau memberi kunyah bagi istri-istrimu, maka berikan aku kunyah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takanni bibni ukhtik Abdillah, ya, berkunyahlah dengan anak saudarimu, yakni Asma, dan Asma memiliki anak, yakni Abdullah bin Az-Zubair. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan ini, beliau dikatakan Ummu Abdillah. Di sini ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, ya memberikan faedah bahwasanya boleh saja seorang menggunakan kunyah tertentu walaupun dia tidak memiliki anak, ya. Sebagaimana hal ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini bukan suatu hal yang mungkar. Ya, seorang berkunyah
dengan ya, nama anaknya atau yang selainnya, Abu Muhammad, Abu Abdillah, atau Ummu Muhammad, Ummu Abdillah dan sebagainya. Ya, ini bukan suatu hal yang mungkar, dan kebiasaan seperti ini sejatinya kalau kita perhatikan tidak menjadi kekhususan bangsa Arab saja. Bahkan bangsa Melayu sekalipun ya secara tradisi mengenal hal ini. Ya, tidak sedikit ya orang-orang tua dulu dikenal dengan nama anaknya. Misalnya seorang dipanggil sebagai Bapak Abdullah atau Ibu Abdullah dan sebagainya. Dan ini ada di dalam tradisi bangsa Melayu. Kemudian permasalahan yang kedua terkait dengan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina." Ya, ini orang yang mendatangkan perkara yang hadis. Siapa yang mengada-ngadakan hal baru di dalam urusan kami, ya, amrina di sini adalah dinina, dalam agama kami. Ma laisa minhu, satu yang tidak berasal darinya, fahuwa rad, ay mardud ila fa'ilihi. Yani hal tersebut tertolak kepada siapa yang melakukannya, siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru tadi. Karena sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak dibangun di atas perintah kami, tidak dibangun di atas dasar perintah kami, fahuwa rad. Ini dia pun tertolak. Di sini pertama yang masuk di dalam ancaman hadis ini, pertama orang yang mengada-ngadakan hal yang baru, ibtidaan. Ya, dia yang memulai perkara yang baru tersebut. Yang kedua masuk juga di dalamnya adalah orang yang melakukan hal yang muhdas tadi, hal yang diada-adakan tadi, walaupun dia mengikuti orang sebelumnya. Maka keduanya masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Dan hadis ini adalah pokok yang agung dari pokok-pokok Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tufi di dalam At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in. Beliau rahimahullahu taala mengatakan hadzal haditsu yasluhu ay yusamma nisfa adillatis syara'. Ya, hadis ini layak untuk dikatakan sebagai separuh dalil syar'i. Separuh dalil syar'i. Wa huwa kal mizani lil a'malidz zahirah. Ya, hadis ini menjadi timbangan bagi amal yang tampak, yang lahir, zahir. Ya, kama anna hadis innamal a'malu binniyat, ya. Ya, ini kelanjutannya. Adapun perkataan Imam At-Tufi tadi, hadzal hadis yasluhu ay yusamma nisfa adillatis syara'. Ya, hadis ini layak untuk dikatakan sebagai separuh dari dalil syar'i. Dan hadis ini menjadi timbangan zahir bagi, ya, timbangan amal secara zahir. Adapun timbangan batinnya, ya ini hadis innamal a'malu binniyat. Ini adalah timbangan batin dari satu amal. Dan amal, ya, valid atau tidaknya amal, sah atau tidaknya amal dilihat atau ditimbang dengan dua pokok ini. Yang pertama secara batin, maka dia dilihat ikhlas atau tidaknya amal tersebut. Secara lahir, maka dia dilihat amal tadi sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Ya, berdasarkan hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Maka setiap amal yang tidak dibangun di atas dua asal ini, maka dia tertolak. Setiap amal yang dilakukan tanpa keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalamnya bercampur dengan kesyirikan atau sekedar dengan riya, maka dia tertolak. Sebagaimana ini telah dirinci pada pembahasan sebelumnya. Dan setiap amal yang tidak dibangun di atas dasar mutaba'ah, yakni mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun tertolak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qadhi Iyad atau Fudail bin Iyad, beliau mengatakan setiap amal yang dilakukan tanpa keikhlasan, maka dia tertolak. Dan setiap amal yang dilakukan tanpa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun tertolak.
Satu amal itu dapat diterima sampai dia memenuhi dua hal ini, dia dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan amal itu ada kalanya dia adalah ibadah, ada kalanya dia adalah adat. Ya, ada kalanya dia ibadah, ada kalanya dia ibadah. Adapun terkait dengan ibadat, maka dia dibangun di atas dasar perintah, yakni bersifat tauqifiyah secara asal. Ya, asal setiap ibadah, ya asal dari setiap ibadah maka dia tauqif. Tauqifi, yakni menunggu datangnya perintah atau anjuran dari syari'. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk menetapkan suatu itu sebagai ibadah kecuali berdasarkan nas dari Al-Quran ataupun sunnah. Ya. Siapapun yang mendatangkan suatu yang baru yang tidak ada petunjuknya sama sekali dari Al-Quran ataupun sunnah, lalu dia katakan itu sebagai ibadah, maka itu tertolak. Dan setiap seorang yang mengamalkan satu ibadah wajib baginya untuk mendatangkan dalil terkait hal itu. Contohnya adalah seorang melakukan satu ibadah atau beribadah kepada Allah dengan menyingkap kepalanya, ya, pada kondisi dia bukan sebagai orang yang ihram, atau seorang beribadah dengan mencukur rambut kepalanya dalam keadaan dia bukan seorang yang melakukan manasik, ya. Maka orang seperti ini harus dituntut dalil atas perbuatan tadi. Ya. Misal seorang datang, ya, sengaja mencukur rambutnya, yang dengan mencukur rambutnya tadi dia bermaksud untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka dia harus mendatangkan dalil terkait dengan hal ini. Jika tidak, maka dia telah melakukan suatu hal yang muhdas di dalam agama. Atau orang yang salat tidak menghadap kiblat, ya. Orang yang salat tidak menghadap kiblat, ya. Tanpa ada unsur darurat di dalamnya, ya. Maka dia telah mendatangkan hal yang baru di dalam agama. Dan ibadah yang dilakukan dalam keadaan seperti ini ya rusak dan tidak diterima. Yang kedua, ada kalanya suatu ibadah itu adalah ibadah pada satu keadaan atau pada suatu masa, tapi dia tidak menjadi ibadah pada masa yang lain atau keadaan yang lain. Ya, artinya dia tidak menjadi ibadah pada setiap keadaan. Seperti misalnya berdiam diri, ya, di padang atau berdiam diri di lapangan, di tempat yang luas, ya. Maka dia ibadah ketika bagi orang yang haji di Arafah, ya, mereka wukuf di Arafah tanpa pelindung bagi mereka. Jika ada seorang yang melakukan ibadah yang serupa dengan ini tapi tidak di Arafah dan tidak dalam keadaan dia wukuf dalam melakukan ihram, maka ibadahnya pun tertolak. Semisal seorang yang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bawah terik matahari tanpa adanya pelindung, dan dia beribadah dengan hal tersebut, dengan apa yang dia lakukan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hal orang ini, maka dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang ini bernazar untuk melakukan tersebut. Dia bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari tanpa pelindung dan berpuasa, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini untuk berteduh, ya, tidak lagi di bawah terik matahari tadi, dan melanjutkan puasanya. Kemudian ibadah berikutnya adalah ibadah yang dilarang. Nah, ibadah yang dilarang ini pun dalam dua bentuk. Ibadah yang dilarang secara khusus ibadah tersebut dilarang, seperti berpuasa pada hari Id atau salat pada waktu-waktu yang dilarang. Maka ketika ada orang yang melakukan hal ini, orang yang berpuasa pada hari Id
atau orang yang salat pada waktu-waktu yang dilarang, maka apa yang dilakukan puasa dan salatnya ini pun tertolak berdasarkan hadis ini. Ya. Kemudian ada ibadah yang secara asalnya dia adalah masyru' dan kurbah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian ditambahi dengan satu tambahan yang ya tidaklah disyariatkan atau ya dikurangi dari yang disyariatkan tadi dari ibadah tersebut. Maka hal ini ya jika dilakukan secara sengaja maka ini adalah bentuk maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini adalah bentuk maksiat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan di dalam Jami' Ulum wal Hikam, mukhalifun aydan li syari'ati biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi. Ini pun bentuk penyelisihan terhadap syariat sesuai dengan kadar ya ikhlalnya dia, apa yang dia kurangi dari ibadahnya tadi, atau au idkhalihi ma adkhala fihi, atau sesuai dengan kadar apa yang dia tambahi dari atau tambahi ke atas ibadah tadi. Misal menambahkan ini seorang berwudu 4 kali. Sementara Nabi SAW sunnah menunjukkan bahwasanya berwudu itu 1 kali 1 kali atau 2 kali 2 kali atau 3 kali 3 kali dan tidak lebih dari 3 kali. Atau seorang yang berpuasa siang dilanjutkan dengan malamnya. Ya, ini bentuk memberikan tambahan di dalam ibadah yang disyariatkan dengan tambahan yang tidak disyariatkan. Bentuk mengurangi dari ibadah yang disyariatkan tadi seperti seorang yang melakukan kekurangan di dalam salatnya, mengurangi satu hal dari salatnya tadi, atau mengurangi satu hal dari wudunya. Dia tidak membasuh anggota wudu tertentu misalnya, atau dia tidak melakukan suatu gerakan salat tertentu misalnya. Maka di sini apakah ibadahnya tadi untuk yang memasukkan tadi, maka asal dari ibadahnya ini sah. Adapun tambahan yang dia berikan maka ini yang tertolak kepada dirinya. Orang yang berwudu 4 kali tadi maka wudunya sah, adapun tambahannya yang keempat, ya basuhan yang keempat, maka ini tertolak. Seperti orang yang berpuasa siang dan malamnya tadi, maka puasanya sah di siang harinya, adapun tambahan puasa di malam harinya ini tertolak pada pelakunya. Adapun yang mengurangi dari apa yang disyariatkan tadi dari ibadah, maka ini ya keadaannya berbeda sesuai dengan apa yang dikurangi dari ibadah tersebut. Ya. Jika yang dikurangi dari ibadah tadi berupa syarat bagi ibadah tersebut atau rukun dari rukun-rukun ibadah tersebut, maka ibadah tersebut batal dengan sebab apa yang dikurangi tadi. Misalnya seorang yang salat tanpa tumakninah, atau seorang yang salat tanpa membaca Al-Fatihah, maka ya karena tumakninah dan Al-Fatihah ini adalah rukun dari salat, maka salatnya pun batal dengan sebab dia tidak memenuhi rukun ini. Atau seorang yang salat tanpa taharah, ya tanpa bersuci, maka salatnya pun batal dengan sebab ya apa yang dia kurangi dari ibadah tadi, karena taharah adalah merupakan syarat bagi sah atau tidaknya salat yang dia lakukan. Adapun jika hal yang dilarang tadi, hal yang secara asal dilarang tadi dicampurkan di dalam satu ibadah yang dia bukan bagian dari ibadah tersebut, maka ibadah tadi ya sah dalam keadaan pelakunya melakukan dosa dengan sebab hal yang lain. Seperti seorang yang berpuasa lalu dia menghibah, ya maka puasanya sah dan dia berdosa dengan sebab ghibah yang dia lakukan. Kemudian perkara yang bersifat adat, kebiasaan. Ya, hal-hal kebiasaan yang dilakukan manusia sehari-hari dalam kehidupan mereka. Maka secara asal perkara-perkara ini adalah halal dan mubah untuk dilakukan, kecuali apa yang ditunjuki oleh syari sebagai hal yang dilarang atau yang diharamkan. Ya. Maka dalam setiap
perkara yang menjadi adat istiadat kebiasaan manusia, maka dia ya secara asal diperkenankan oleh syariat untuk dilakukan bagaimanapun dari sisi berpakaian, makan, minum dan sebagainya, kecuali apa yang ditunjuki oleh syariat bahwasanya itu terlarang. Misal secara asal makan dan minum, maka ini adalah perkara yang mubah. Kemudian seorang memakan bangkai misalnya. Ternyata datang syariat mengatakan bangkai adalah perkara yang diharamkan untuk dimakan, maka ya seorang tidak boleh mengkonsumsi bangkai. Dan jika dia melakukan, dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Demikian juga berpakaian dengan corak bagaimanapun, bentuk bagaimanapun pakaiannya. Ya, sesuai dengan petunjuk dari syariat. Dari sini seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam qawaid fikihnya, beliau mengatakan wal aslu fi adatina al-ibahah. Hukum asal di dalam adat kita, dalam kebiasaan kita ini ibahah, hal yang dibolehkan. Hatta yaji'a sariful ibahah. Sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum kebolehan ini. Walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Tidak ada satu yang disyariatkan, ya, satu perkara pun yang disyariatkan di dalam perkara kecuali apa yang disebutkan di dalam syariat ini. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Kemudian permasalahan berikutnya terkait dengan hadis ini, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ini hadis ini adalah asal dari larangan mengadakan suatu hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama. Dan ini adalah sekaligus tahdzir, peringatan bagi orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dan tidak boleh disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah tidak dibangun berdasarkan hawa nafsu ataupun perasaan, tapi ibadah dibangun berdasarkan ya semata-mata mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk, 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham, yakni pegang teguh sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah di dalam agama ini maka dia adalah satu bentuk kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Dan insya Allah pembicaraan nanti lebih lanjut terkait dengan bid'ah ini akan ada pada tempatnya pada hadis yang dimaksud. Ada faidah dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan annal insana la yakunu muttabi'an. Seorang tidaklah dikatakan sebagai muttabi, sebagai orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa idza iqtada bisyara' fi sittati umur, kecuali jika dia meneladani syariat ini dalam 6 hal. Pertama, fi jinsi ma amara bihi syara', dalam hal apa yang diperintahkan oleh syariat. Seperti udhiyah, bi bahimatil an'am, seperti ya berkurban, ini kurban udhiyah ya, dengan hewan ternak. Maka seorang yang mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah SAW, pengikut sunnah Rasulullah SAW, dia tidak menyelisihi dalam hal udhiyah, dia tidak menyelisihi perintah Nabi SAW. Nabi SAW udhiyah dengan hewan ternak. Hewan ternak di sini imma kambing dan sejenisnya, imma sapi dan sejenisnya, ya, sebangsanya, dan juga unta. Ya, tidak ada ya udhiyah dengan unggas dan semisalnya. Kemudian dalam hal kadar dari ibadah tersebut, ya, yakni orang tidak menambahkan kadar dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat.
syariat menetapkan salat Isya 4 rakaat, maka seorang tidak boleh menambahkan lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Kemudian dalam hal tempat, ya, untuk ibadah-ibadah tertentu ya, dipersyaratkan tempat tertentu. Seperti wukuf di Arafah. Seorang tidak dibenarkan wukuf pada selain dari Arafah. Seorang wukuf di selain Arafah, maka wukufnya tidak sah dan apa yang dia lakukan tertolak kepada dirinya. Kemudian dari sisi zaman, ya, seorang melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Terkait dengan masalah waktu, ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, seperti telah disinggung di awal tadi, suatu hal dapat dikatakan ibadah untuk masa tertentu, ya, tidak berarti hal tersebut dibenarkan untuk dilakukan pada setiap masa dan setiap keadaan. Ya. Kemudian dari sisi kaifiyat, ya, bagaimana ibadah tersebut dilakukan, maka dia harus melakukan ibadah tadi sesuai dengan kaifiyat yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalil yang berbicara terkait dengan hal ini. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Maka seorang tidak boleh membuat kaifiat baru yang menyelisih dari kaifiat apa yang telah dijelaskan oleh Nabi atau yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan perinciannya pada tempatnya insyaallah. Atau Nabi juga mengatakan, "Khudzu manasikakum manni." Ambil manasik kalian dariku. Dalam terkait dengan haji dan sebagainya. Kemudian terkait dengan sebab, kata Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, misalnya beliau mengatakan seorang, ya, pada hari kelahirannya, ya, dia melakukan sholat dengan sebab dia lahir pada hari tersebut, atau berpuasa pada hari tersebut dengan sebab dia lahir pada hari itu. Maka ini adalah hal yang, ya, tidak diterima darinya, karena kelahiran seorang tidak menjadi sebab bagi ibadahnya, bagi ibadah tertentu. Sekiranya dibenarkan hal seperti ini, tentu para sahabat telah lebih dahulu melakukannya. Ya, sekiranya para sahabat memahami bahwasanya hari kelahiran seorang dapat dijadikan sebagai sebab bagi ibadah tertentu, tentu telah kita dapatkan riwayat dari para sahabat dan para imam kita melakukan hal seperti ini. Dan ini tidak kita temukan. Maka ini menunjukkan bahwasanya hari kelahiran tidak menjadi sebab bagi ibadah tertentu. Kemudian poin yang terakhir terkait dengan hadis ini memiliki mafhum dan mantuk. Yang dengan mafhum dan dengan kedua hal inilah, ya, hadis ini, ya, difahami. Yang pertama dari sisi mantuk, bahwasanya setiap amal yang dilakukan, yang amal tadi tidak berdasarkan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amal tersebut tertolak. Yang kedua dari sisi mafhum, maka setiap amal yang dilakukan sesuai dengan perintah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal tersebut tidaklah tertolak dari sisi ini. Walaupun mungkin saja amal tadi tertolak dari sisi yang lain dengan sebab yang lain. Misalnya, wahadal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, seorang melakukan satu ibadah, ya, dengan sesuai dengan petunjuk yang, ya, diterima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bentuk ibadah tadi, kemudian dari sisi kadarnya, dari sisi tempatnya, dan seterusnya. Ya, misal seorang melakukan salat fardu ataupun salat nafilah yang telah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi ini asalnya ibadah ini tidak ditolak darinya. Tapi mungkin ibadah ini ditolak darinya dengan sebab yang lain. Misalnya dia melakukan salat tadi dan dia riya dengan salat tersebut. Maka dengan sebab riyanya ini ibadahnya pun tertolak. Jadi bukan dengan sebab dari sisi yang pertama dia tidak tolak, tapi dari sisi yang lain, dari sebab yang datang belakangan, ya, ini yang menyebabkan ibadahnya tadi tertolak.
Khulasatul qaul dari hadis ini, ikhwatal kiram azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya hadis ini adalah salah satu pokok dari pokok-pokok yang semestinya untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Ya. Dan setiap muslim, setiap pribadi, ya, semestinya menjadikan hadis ini sebagai timbangan bagi setiap amal yang dia lakukan. Sudah sesuaikah amalnya dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Setiap muslim menghisap diri mereka, ya, setiap kita menghisap diri kita masing-masing untuk setiap amal yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, sudah sesuaikah dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataukah tidak ibadah tadi? Apa yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diharapkan, dan apa yang jika ternyata itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kita mestilah ya kembali kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan satu atau dengan cara yang memang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana tidak ada yang mengetahui, yang tidak ada yang lebih memahami tentang agama ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada manusia satupun yang lebih mengetahui tentang agama ini, tentang apa yang Allah cintai dan Allah inginkan dari hambanya dalam hal ibadah dan yang lainnya, melebihi ya apa yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini sejatinya setiap manusia, setiap hamba, mereka hanyalah mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang telah dipahami oleh para sahabat dan tidak keluar dari hal ini. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.